Video ini beta mau bikin untuk Anda ya, untuk Anda yang memang mau serius dalam berbisnis. Kita, termasuk saya, termasuk Anda, kita tuh sering pakai apa ya? Kita sering beli, kita sering pakai barang merek-merek dari luar. Mahal, boy. Katong gas, tetap beli nah. Ya kalau mahal, kalau cari yang original tidak ada ya katong cari yang KW toh. Nah, katong beli sesuatu itu ya, katong beli sesuatu barang itu tuh biasanya sekarang ini kita beli itu karena mereknya, ya toh. Katong beli karena dia punya merek. Misalnya, sepatu merek apa? Merek Vans. Merek Nike. Katong beli. Nah, yang kadang-kadang kita lupakan, sebenarnya yang ketong beli itu bukan merek saja. Yang ketong beli itu dia punya lifestyle-nya tuh, dia ketong punya gaya hidup tuh. Setuju sonde? Kalau beta melihat begitu. Jadi ketong kalau beli sesuatu tuh kadang-kadang bukan karena barang apanya, misalnya bukan sepatunya, bukan bajunya. Ketong beli karena mereknya. Kemudian ketong beli juga karena kalau orang pakai ini nih, ketong jadi lebih gaul kah, lebih apakah, ya toh. Jadi ada sesuatu yang ketong beli dari si merek ini. Jadi tidak hanya sekedar barangnya, tidak sekedar mereknya, tapi lebih dari itu. Oke, beta kasih contoh. Hampir sekarang di semua yang namanya bidang olahraga, atau mungkin termasuk hobi yang Anda lakukan sekarang, atau termasuk makanan dan minuman yang mungkin Anda konsumsi sekarang, itu Anda beli karena sesuatu. Karena bukan karena makanannya selain Anda suka, tetapi karena mereknya, tetapi juga karena ada sesuatu yang menempel di merek itu. Oke ya, Nike. Waktu ketong lihat ini brand Nike, contoh misalnya sepatu, ketong beli mahal, ketong tabung. Tapi kalau tidak tabung, ya udah cari KW sah, ya toh. Kalau soalnya ketong beli second. Nah, waktu ketong pakai ini sepatu Nike atau apapun yang ada dia punya centang yang Nike begitu, merek Nike, ketong rasa apa? Ketong sporty, ketong atletik dan segala macam, ya toh. Terus sekarang sudah ada sepatu Nike yang untuk anak-anak basket dan segala macam. Vans. Anda tahu toh, itu sepatu Vans yang sangat bikin hampir semua anak muda pengen punya sepatu Vans. Yang dia penggaris begini ya, begini. Hitam, dia penggaris putih, begitu. Nah, orang beli itu tuh supaya apa? Supaya orang bilang, dia ini anak gaul, dia ini, pasti dia anak skate-nya, ini anak BMX-nya, begitu. Terus kalau misalnya, ini contoh yang paling dekat nih, kemarin baru Valentine. Baru saja kita melewati Valentine, 14 Februari. Kalau Valentine beli apa? Coklat. Coklatnya apa? Silver Queen. Kalau tidak Silver Queen, ayang sonde mau. Ayang hanya mau Silver Queen. Iya toh. Jadi itu. Ketong sebut coklat, ketong ingat Silver Queen. Ketong Silver Queen 14 Februari, Valentine dan segala macam. Nah, itu saling berhubungan satu sama lain. Terus ketong misalnya siapa ya? Misalnya anak motor. Siapa yang sudah tahu kalau anak motor dia punya ada satu brand yang namanya Deus. Nah, Deus yang di sini tulisnya Deus biasanya begitu. Orang kalau pakai itu biar bukan anak motor pakai itu orang pasti bilang, atau dia mau bilang, beta nih
tren, anak motor. Oke ya, jadi itu contoh. Jadi beta cuma mau kasih contoh bahwa kita sekarang beli sesuatu itu bukan karena bajunya, bukan karena sepatunya, bukan karena makanan minumannya, beli karena brandnya, mereknya. Bahkan kita sekarang lebih dari itu, tidak hanya beli karena barangnya, tidak beli karena mereknya, tetapi beli sesuatu yang menempel kepada merek itu. Image apa yang menempel pada merek itu? Lifestyle, ya toh? Bisa jadi sporty, bisa jadi lebih gaul, bisa jadi ada hubungannya dengan tadi seperti coklat Silver Queen tadi, Valentine Day, kayak begitu-begitu. Padahal kalau mau beli coklat biasa-biasa bisa aja. Tapi sayang dong, soalnya sayang dong hanya mau Silver Queen. Ya toh. Nah, kita apa ya? Kita beli orang punya produk mahal, ketong tabung, ketong tunggu, kalau tidak sampai kesampaian ketong beli dia punya KW dan segala macam. Nah, beta kadang-kadang berpikir begini, kita tuh terlalu sibuk pakai orang punya luar, pakai orang punya brand luar begitu ya. Luar ini bukan berarti tidak hanya melalui luar negeri saja, tidak hanya selalu artinya luar negeri, bisa saja luar tuh ya luar di NTT atau ya macam-macam lah. Kita terlalu sibuk pakai itu barang di sana. Kenapa ketemu sudah bikin ketemu merek sendiri? Nah, iya toh. Jadi apa ya? Kita masih sibuk pakai merek-merek orang luar sana. Kenapa kita tidak mau bikin ketemu merek sendiri? Padahal ketong bisa, ketong sangat bisa. Nah, ketong bikin produk. Oh ya, ketong bikin produk ini bukan produk yang apa ya, yang membutuhkan teknologi fabrikasi, butuh yang rumit dan segala macam ketong. Ayo ketong bikin kamera, ayo ketong bikin pesawat terbang. Sudah perlu. Ketong bikin saja produk-produk yang paling gampang di internet kita ini apa? Sandang dan pangan dan papan. Jadi sandang, pangan, papan ini 3 produk yang paling gampang untuk ketong mulai, ketong bangun ketong brand sendiri. Yang ada di sekitar kita nih, gula semut, ya toh, kopi, apalagi tenun, nah macam-macam. Oke, Anda mungkin berpikir kalau gini, oh kalau papan ini bisnisnya apa ya? Bikin perumahan kah? Wih, doi soalnya ada nih nah, kan mana di Puncara nih. Ada cara lain kalau ketong main di bisnis papan. Maksudnya bisnis yang kategori papan ya kan, sandang pangan ini kan makanan, pakaian, ini kebutuhan yang premier, sekunder, tertier itu tuh kan. Ada tuh sandang pangan papan. Nah, tetapi papan ini tidak harus hanya selalu tentang ketong bangun rumah. Ini ide buat Anda, siapa tahu Anda mau pakai. Info kos-kosan di kota Anda. Kota Kupang ini kan banyak pendatang. Banyak orang mahasiswa, mungkin orang sekolah menengah dari luar mau datang sekolah di Kupang, orang kerja dan segala macam. Kan Anda bisa bikin informasi itu, informasi kos-kosan. Itu bisa. Nah, bagaimana caranya? Kalau Anda keliling-keliling di kos-kosan, Om, beta mau jual Om kos-kosan ini, kamar ada berapa sah, ada harga berapa sah. Nanti beta bikin dia punya daftar, beta foto, kok beta jual di media sosial. Itu ide buat Anda. Nah, itu bisnis papan. Jadi jangan terlalu berpikir, kalau bisnis papan ini ketong harus bangun rumah dan segala macam. Nggak usah. Jadi sandang, pangan, dan papan. Itu 3 bisnis yang paling gampang cari pembelinya, paling gampang bikin produknya. Tinggal kita mau serius atau tidak. Ketika ketong sudah berpikir bahwa kalau ketong mau main di sandang, pangan, dan papan, nah ketong kan harus bangun brand. Sama seperti yang tadi beta cerita, Nike, Vans, Silver Queen, Deus, dan macam-macam, Apple. Ya toh, itu brand-brand besar yang ketong tahu lah. Beta rasa Anda juga tahu di luar sana begitu. Nah, sekarang bagaimana membangun brand? Bangun brand itu tidak mudah. Ya toh.
Tidak ada yang mudah untuk membangun brand. Pasti ada prosesnya dan ada caranya. Oke, beta share sedikit. Waktu tahun 2010 itu beta bikin sebuah brand namanya Rumpu Rampe Inc. Ya, Rumpu Rampe INK, Rumpu Rampe Inc. Sebelum beta bangun ini, beta lihat di Kupang ini siapa ya yang sudah punya bisnis baju kaos oleh-oleh yang konten desainnya tentang NTT begitu, tentang budaya kah apakah tentang NTT begitu. Beta lihat ada beberapa begitu. Nah lantas beta bilang oke, kalau beta mau bikin usaha yang macam begini, beta harus bikin sesuatu yang ya beda lah dengan yang sudah ada begitu. Dan bagaimana caranya selain dia beda, beta bikin kualitasnya dia lebih baik. Jadi yang beta perhatikan dari ketika beta mau bangun Rumpu Rampe ini kan adalah baju kaos oleh-oleh khas NTT. Jadi khusus baju kaos ya. Jadi beta perhatikan dari kualitas bahan kaosnya, dari kualitas sablonnya, dengan termasuk adalah konsistensi beta terhadap size baju, ukuran baju. Karena kadang-kadang ketong beli bajunya sekarang ukurannya XL pas. Begitu ketong mau beli lagi, karena ini XL kok beda ya, di ukuran malah terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi konsistensi size. Jadi beta akhirnya waktu itu berpikir untuk ya sudah ketong mulai investasi lah. Investasi yang pertama adalah pasti investasi ketong mesti belajar desain. Beta mesti belajar desain. Jadi waktu itu beta gelap sama sekali dari sisi perdesainan. Jadi beta belajar. Dulu awal beta belajar masih pakai Microsoft Word. Oke, nanti kita bahas itu lain kali. Yang kedua beta investasi adalah komputer. Nah, komputer beta beli, monitor, pokoknya beta siap lah. Ya toh. Terus yang ketiga adalah menentukan nama. Nama apa nih yang ketong mau bikin ini nih? Oke, beta pikir bahwa kita mau bikin bisnis baju kaos oleh-oleh khas NTT. Ketong sudah pikir ketong pilih bahannya apa, nanti dia punya sablon bagaimana, dia punya ukurannya akan seperti apa dan segala macam. Karena beta perhatikan waktu itu ukuran baju kaos yang dijual oleh orang-orang lain waktu itu terlalu kecil. Beta pakai sendiri sih terlalu sesak. Jadi beta akhirnya pikir ya sudah ketong bikin ukuran yang agak besar, pakai standar size ukuran luar negeri. Nah terus yang selanjutnya adalah beta berpikir ini nama apa ya? Waktu itu ada beberapa pilihan nama. Akhirnya ketong sampailah kepada Rumpu Rampe, terus ditambah dengan INK itu ink, itu artinya tinta itu. Setelah itu proses apa lagi yang ketong investasi waktu itu? Ketong investasi waktu itu ya ketong buat logo. Beta waktu itu belum bisa buat logo. Jadi ya beta hanya berpikir bagaimana caranya ketong bikin sebuah logo yang sekiranya bisa memberi arti kepada beta punya bisnis ini gitu, bisnis baju kaos ini gitu. Dan temukanlah logo itu. Kita akhirnya menemukan logo itu, konsultasi dengan teman-teman logo desainer profesional. Mereka juga kasih pandangan dan segala macam, dan akhirnya terjadilah logonya Rumpu Rampe waktu itu. Investasi selanjutnya yang kita lakukan waktu itu adalah ketong daftar ke HAKI, ke Kemenkumham. Dan yang pasti adalah beta belajar ya toh. Selain beta investasi softwarenya, beta belajar bagaimana pemasaran, beta belajar bagaimana penjualan. Kebetulan beta waktu itu masih bekerja di sebuah perusahaan di Kupang yang ada hubungannya dengan pemasaran dan penjualan. Nah, pengalaman beta waktu beta masih di tanah rantau kemarin juga, di waktu itu adalah ya beta semua urusannya sama pemasaran dan penjualan. Jadi beta punya ilmu beta ya coba belajar lagi dan segala macam. Pengalaman itu beta coba terapkan. Dan yang paling penting, investasi paling mahal waktu itu, ini beta bilang investasi paling mahal waktu beta bangun Rumpu Rampe itu adalah berhenti kerja.
Tadi beta sudah bilang beta kerja, ada satu perusahaan, beta berhenti dan full time. Beta full time mengerjakan ini, Rumpu Rampe ini benar-benar mulai dari nol. Itu, beta benar-benar nol. Itu investasi paling besar. Karena beta berpikir waktu itu, kalau beta satu kaki di Rumpu Rampe, satu kaki di beta pun pekerjaan, beta rasa beta sonde akan fokus. Jadi beta merasa beta tidak terlalu fasih untuk multitasking, jadi beta harus memutuskan, dan akhirnya beta berhenti kerja dari tempat lain itu dan beta full time urus Rumpu Rampe. Bicara mengenai membangun sebuah brand, menurut beta ya yang pertama-tama yang harus kita miliki adalah ya kita harus punya produknya dulu. Ya bagaimana kita mau bangun sebuah brand kalau kita tidak tahu produk kita apa gitu. Jadi ketika Anda sudah punya produk, sekarang saatnya Anda harus punya merek. Anda harus punya nama bisnis Anda itu apa. Contoh misalnya Anda jual jagung goreng, dan jagung goreng ini adalah jagung goreng yang ekstra pedas. Jadi kasih nama sesuatu yang dekat dengan pengalaman Anda ketika makan jagung goreng ekstra pedas ini misalnya. Jadi beta kasih contoh, ini contoh nama jagung goreng Anda adalah Mamae. Itu contoh. Bikin produk, sudah punya produk, sudah punya merek, harus bikin logo. Logo itu menurut banyak orang, atau beta mau tanya kepada Anda gitu. Menurut Anda logo itu adalah formalitas bisnis atau bagian dari investasi? Coba Anda jawab itu. Menurut Anda, atau mungkin Anda sudah punya bisnis. Ketika Anda melihat logo yang Anda punya ini adalah Bepu logo nih, apakah benar-benar bagian dari investasi atau hanya formalitas bisnis? Jadi itu yang Anda mesti tanya kepada diri Anda yang sudah punya bisnis di luar sana, sudah punya usaha, sudah punya produk, sudah punya nama, sudah punya merek. Anda harus tanya dua pertanyaan itu. Oke? Apakah ini bagian investasi atau formalitas bisnis? Nah, pertanyaan ini nih kenapa beta sampaikan kepada Anda, karena sebagai logo desainer profesional, dan saya yakin logo desainer profesional yang lain pun juga dia akan bertanya hal yang sama seperti yang barusan beta tanya. Nah, menurut beta, karena beta juga punya bisnis yang Rumpu Rampe tadi beta cerita, logo itu adalah investasi. Ya, logo ini sebagai investasi. Logo bukan brand. Logo bukan merek. Ya. Jadi produk, setelah punya produk, Anda punya merek, Anda harus punya logo. Jadi beta kasih ingat bahwa logo bukan brand, logo bukan merek. Ketika Anda lihat logo ini, apa yang ada dalam bayangan Anda? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa produk-produknya yang Anda bayangkan ketika melihat logo ini? Ketika kita bicara sebuah logo, ketika kita melihat sebuah logo, kita akan jadi ingat akan produknya, akan cerita di balik logo ini, tentang brandnya, tentang siapa atletnya, ya kan? Siapa artisnya yang dia pakai untuk membangun si brand ini, begitu. Jadi logo menurut beta adalah perwakilan dari bisnis Anda. Logo adalah perwakilan dari brand Anda. Logo adalah perwakilan dari merek Anda. Dan bukan tidak mungkin logo adalah perwakilan dari produk Anda. Kalau sudah punya produk, kalau sudah punya merek,
kalau sudah punya nama merek, kalau sudah punya logo, selanjutnya adalah daftar ke Haki seperti yang Beta bilang tadi, yang contoh di Rumpur Ampeng itu. Jadi kita harus daftar ke Haki. Menurut Beta ini sangat penting sekali, karena Anda bayangkan ketika brand Anda itu sudah besar, banyak orang sudah kenal, banyak orang sudah suka dengan brand Anda, banyak orang sudah suka dengan produk Anda, dan Anda tidak lindungi secara hukum di Kemenkumham, orang lain bisa melihat itu sebagai peluang. Orang akan daftar dengan nama itu, dengan nama yang mungkin Anda sudah agung-agungkan tapi tidak didaftarkan ke Kemenkumham. Itu dia bisa ambil untung dari situ. Contoh tadi seperti misalnya Anda bikin jagung goreng Mamae. Anda tidak daftar karena wah asik jualannya, senang orang. Anda pikir apalah namanya, nanti baru kita pikirkan begitu. Tiba-tiba ada orang datang lihat, dia bilang, "Wah, ini Mamae ini mantap sekali ini. Coba cek dia punya di Kemenkumham kah, coba cek di Google kah, dicek di segala. Oh, merek ini tidak terdaftar. Ini boleh nih." Nah, dia nekat, dia ada uang, dia daftar. Dia daftar, terus dia bikin jagung goreng yang sama. Tidak persis kualitas dan rasanya, tapi dia bikin produknya sama, jagung goreng juga. Nah, dia bisa diuntungkan. Karena apa? Karena dia akan dia akan diuntungkan karena dia dilindungi secara hukum. Suatu kepercayaan juga akan timbul terhadap merek yang sudah terdaftar dan memang merek yang sudah mampu untuk bersaing. Nah, untuk kalau kita mau dikatakan mampu bersaing, tentu kita akan menunjukkan produk kita yang memang betul-betul baik, bagus, sehingga kalau kita punya barang atau produk yang bagus, maka mari kita protek dia dengan merek yang ada, sehingga merek itu karena dilihat daripada fungsinya sendiri bahwa dia akan menjadi satu alat promosi secara tidak langsung terhadap produk kita. Nah, salah satu fungsi merek itu juga jaminan mutu daripada produk dan juga sebagai tanda asal barang tersebut, sehingga kalau merek itu sudah sangat terkenal, maka kita tidak perlu ragu lagi untuk kita percaya bahwa produk kita pasti akan mampu bersaing di pasar global. Secara hukum itu harus tercatat. Nah, orang yang kemudian datang dan daftarkan merek itu bisa tuntut Anda, dan ya pica ancor sudah. Pica ancor. Anda punya usaha, Anda punya keringat dan segala macam, bisa rata dalam waktu sekejap. Itu sudah ada buktinya di mana-mana, percayalah. Jadi sudah punya produk, sudah punya merek, sudah punya logo, daftarlah ke Haki. Oke, jadi itu sedikit tips dari Beta tentang bagaimana ketong bangun, ketong punya brand. Beta tidak melarang untuk Anda pakai brand-brand dari luar, tidak. Ini video ini bukan tujuannya untuk melarang Anda untuk pakai brand-brand luar, tidak. Tapi jika kita bisa bikin brand sendiri, ya kenapa tidak begitu? Karena itu kan juga daripada kita menganggur, ya toh. Mungkin Anda tidak cocok bekerja dengan orang, Anda punya pilihan bisnis, mau berbisnis sendiri. Ya ini, ketika Anda mau berbisnis sendiri, ini adalah hal-hal yang menurut Beta perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan. Ini adalah bagian-bagian investasi yang kita perlu pertimbangkan. Investasi awal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi tidak hanya tentang doi saja. Karena sumber daya itu datangnya dari luar diri kita dan datangnya dari dalam diri kita. Dari luar diri kita itu ya salah satunya kan uang. Salah satunya uang. Tapi kalau sumber daya yang dari dalam diri kita adalah niat. Nah, pengetahuan. Nah, itu yang kita perlu punya. Nah, tips-tips tadi apa yang sudah Beta sampaikan itu semoga bisa bermanfaat supaya kita bisa sukses. Oke, itu saja Beta Papa Raf. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat dimanapun merasa. Dadah.